Aksi massa yang menolak hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 menimbulkan keprihatinan dari sejumlah pihak. Aksi massa yang berbarengan dengan aksi kelompok yang sempat diwarnai kekacauan itu dinilai mencederai demokrasi. Untuk membahasnya telah bergabung dari luar studio pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Salahuddin Wahid atau Gus Solah. Assalamualaikum Gus Solah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gus Solah, bagaimana pendapat Anda tentang aksi massa yang terjadi mulai dari kemarin hingga hari ini? Ya, kita prihatin ya dengan apa yang terjadi. Ada korban 6 orang meninggal dan mungkin lebih dari 100 yang luka-luka. Kita menyampaikan rasa duka kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan kita berusaha sedapat mungkin untuk tidak muncul lagi korban-korban berikutnya. Ya, bagaimana Anda memandang dari tujuan aksi massa ini? Sebetulnya tujuan aksi massa ini kan ingin menekan Bawaslu yang tempat mengadu dari pasangan 02 bahwa telah terjadi sejumlah kecurangan yang menurut mereka dapat disebut sebagai terstruktur, masif dan sistematis gitu. Jadi itu tekanan gitu. Cuma tampaknya ada pihak yang menunggangi ya. Kita tidak tahu siapa gitu. Nah, kita harap pemerintah atau pihak keamanan segera menengarai siapa orang-orang yang dianggap melakukan hal-hal yang tidak benar itu. Jadi yang menunggangi itu ditangkap itu kan bisa diusut itu. Karena saya lihat itu di foto ada sekian banyak orang yang ditangkap, tentunya itu bisa diusut dan harus betul-betul diusut. Termasuk juga ada dugaan penembakan. Pihak Polri mengatakan tidak ada peluru tajam, tetapi di dalam kenyataan ada peluru tajam. Nah, siapa pihak yang menembakkan ini? Itu semua harus diungkap dengan jelas oleh kepolisian. Saya bergembira tadi mendengar Komnas HAM juga akan melakukan investigasi. Jadi supaya terang benderang lah siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak benar itu. Oke. Nah, menurut Anda, Gus Solah, bagaimana kemudian mengoptimalkan peran tokoh agama ataupun elit politik untuk sama-sama menenangkan massa dan membuat situasi menjadi lebih kondusif? Ya, saya pikir cukup banyak ya warga masyarakat yang ikut terlibat. Saya di Surabaya tahu ada kawan yang mengajak banyak pihak untuk menyampaikan seruan untuk tidak pergi ke Jakarta gitu. Jadi itu di banyak tempat muncul orang-orang seperti itu, termasuk juga di Jakarta. Dan mudah-mudahan bisa dikuasai lah keadaan ini. Akan lebih baik kalau dari pihak 02 menegaskan bahwa tidak ada lagi orang-orang atau sejumlah pihak di dalam 02 yang melakukan unjuk rasa supaya bisa dibedakan mana yang menunggangi dan mana yang tidak. Tapi ada juga yang melakukan unjuk rasa dengan baik walaupun itu bukan bagian dari 02, tidak juga bisa kita anggap sebagai orang yang menunggangi. Kalau dilakukan dengan baik unjuk rasa, saya rasa masih bisa kita terima gitu ya. Nah, masalahnya kemarin ini kan ada kata yang tidak sebaiknya tidak digunakan, yaitu kata people's power. Kalau unjuk rasa rasanya tidak ada masalah, itu kan hak konstitusional gitu ya. Tapi kalau people's power itu konotasinya ya menggulingkan pemerintah, sesuatu yang tidak benar gitu. Nah, sekarang kalau bisa kita kurangi lah unjuk rasa ini supaya betul-betul bisa diredam. Sudah timbul banyak korban, tentunya kita tidak ingin timbul korban berikutnya.
Artinya ke depannya untuk kemudian menenangkan massa, ini artinya tanggung jawab besar ada di elit parpol itu sendiri, Gus Solah, menurut Anda? Saya pikir iya, karena ini kan dianggap sebagai unjuk rasa. Kalau tidak menimbulkan korban, tidak masalah. Tapi ini kan sudah menimbulkan ekses dan menimbulkan korban, akan lebih baik kalau tidak diteruskan, supaya betul-betul pihak 02 itu menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak terlibat dengan ini. Bahwa ada saya tadi ambulans yang Partai Gerindra, kalaupun itu betul, saya rasa itu di luar pengetahuan pimpinan Gerindra di Jakarta. Mungkin ada oknum di partai itu yang melakukan atas inisiatif sendiri, sehingga itu dipakai untuk hal-hal yang tidak benar. Oke. Tadi Anda kemudian mengatakan ada dugaan yang menunggangi aksi massa. Apa yang kemudian membuat Gus Solah berpikiran ataupun menduga hal seperti itu? Itu kan sudah disampaikan oleh pihak berwajib. Bahkan ada mengatakan sudah diketahui siapa dalangnya. Tentunya kita tidak bisa menduga-duga. Tidak boleh menyebut nama siapapun juga. Karena itu merusak nama baik seseorang ya. Tapi artinya untuk imbauan kepada massa yang saat ini masih kemudian bertahan untuk berunjuk rasa, apa imbauan dari Anda, Gus Solah, terakhir? Ya, kalau mereka bisa menahan diri, tidak melakukan hal-hal yang merusak, tidak melakukan hal yang negatif, ya tidak apa-apa. Cuma khawatirnya kan ditunggangi itu. Nah, kebetulan saya malam minggu yang lalu, saya diundang ke pesantren di Pacet, Mojokerto. Saya bertemu dengan kawan-kawan dari 02 yang menangani IT. Mereka mengatakan bahwa cukup banyak bukti-bukti yang mereka punya. Saya sampaikan dong pada pihak yang berwajib, kepada Bawaslu. Mereka bilang sudah menyampaikan, tetapi dianggap kurang kuat buktinya. Bahkan mereka mengatakan sudah ke DKPP. Nah, saya pikir itu sudah betul langkah itu. Artinya harus menggunakan langkah konstitusional seperti itu ya, baik. Betul. Ya, baik. Apalagi Terima kasih. Ada korban gitu ya. Ya, baik. Terima kasih Salahuddin Wahid atau Gus Solah telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.